Assalamualaikum. Bu. Pak. 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 Saya mau pantun boleh kagak? Sautin ya. Sautin ya. Ke kampung Melayu beli lampion. Kita ngaji yuk. Hayu. Sama Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa kita kembali di segmen edisi yang sangat spesial karena kita akan membahas, mengkaji, mentadaburi Quran. Apa itu tadabur? Tadabur itu isinya 5. 1, tazkiyah. Kita sebelum membaca membersihkan diri dulu. Yang kedua, tilawah. Kita baca Al-Quran. Yang ketiga, tarjamah. Kita lihat kira-kira terjemahannya apa nih? Yang keempat, tafahum. Kita memahami isi kandungannya. Yang kelima, takhalluq bi akhlaqil Quran. Ini puncak berinteraksi dari Quran. Terakhir adalah berakhlak dengan pesan moral Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang semakin dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bicara surah Al-Hujurat ayat 2. Surah Al-Hujurat ayat 2. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. يا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعد أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu. Siapa namanya Bu? Bu Hajah Rohaya. Bu Hajah Rohaya. Punya suami masih? Enggak. Kenapa nanya-nanya Ustadz? Mudah-mudahan ada duda yang nonton. Oh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin, ya taala, Allah. kita doain Bu Hajah Rohaya biar dapat suami laki-laki. Kita kembali ke ayat, back to ayah, kembali ke ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Wahai orang-orang yang beriman, jangan naikkan oktav suara kamu ketika berbicara di hadapan Nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Karena kalau itu kamu lakukan, kamu akan menghapus, mendelete amal-amal kamu dan kamu tidak terasa. Gara-gara tidak beradab bersama Nabi. Tidak punya etika ngomong di hadapan Nabi. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 4. 1. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk
yang pertama sekali untuk sensitif dengan Al-Quran. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Siapa? Kata Ibn Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Betul. Idza sami'tallaha ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu mendengar Tuhan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka fa'ar'iha sam'ak, pegang telinga baik-baik, karena isinya fa innahu khairun ya'muru bih wa syarrun yanha anhu. Karena isinya akan menyangkut dua hal, perintah untuk berbuat baik dan menghindarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pegang. Pegang. Mana telinganya? Pegang telinga, ngapain? Sensitif dengan Al-Quran. Mubadaratan linailil mustafad minal Quran. Harus peka, harus bersegera. Oh, ini ada qori baca ya ayyuhalladzina amanu. Ini apa nih? Ini berarti penting nih buat saya nih. Ini saya orang beriman nih. Saya sedang dipanggil nih. Paham? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Masih dong, masih napas. Jadi tadabbur kita hari ini mengajarkan kita satu, sensitif dengan Quran. Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Begini ceritanya. Ada masyarakat Bani Tamim, salah satu kabilah suku di Arab dulu. Mereka datang di hadapan Nabi untuk minta pendapat ke Nabi, sowan ke Nabi. Ya Rasul, kami ini mau pilpres, mau milih pemimpin. Kira-kira menurut Anda siapa yang tepat menjadi pemimpin Bani Tamim? Lalu Nabi tanya ke sahabat-sahabat senior, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abu Bakar. Wahai sahabat-sahabat senior, menurut kalian siapa yang pantas jadi pemimpin? Kata Abu Bakar, menurut saya Qaq bin Ma'bad, itu orang yang cocok. Tetapi kata Umar, enggak. Aqra bin Habis. Jadi Umar milih Aqra, sementara Abu Bakar milih Qaq. Qaq dan Aqra. Siapa yang dipilih? Enggak tahu siapa, tapi Umar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, dua sahabat Nabi yang senior ini berdebat keras gara-gara milih pemimpin di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya melambung tinggi, nggak sadar kalau di hadapan mereka ada Nabi. Mereka debat pemilihan pemimpin, di samping mereka ada Nabi. Dan itu setelah itu ayat turun menegur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan gedekan, naikkan nada suara kamu sementara di situ ada Nabi. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Ini musim pileg ini. Ini musim pilpres. Pilpres. Pemilihan umum mana-mana kepala daerah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tadabbur ayat ini? Ta'adduban fi khitabin nabi qabla kulli syai'. Kita harus lebih mementingkan adab kepada Nabi di atas segala sesuatu. Sekarang Nabi sudah wafat, berarti yang ada pewaris para Nabi. Siapa dia? Ustadz, kiai, guru ngaji, para ulama, cendekiawan, orang pintar. Begitu kan? Jangan sampai gara-gara beda pilihan, libur ngaji. Jangan sampai beda pilihan, kiai dimusuhin. Jangan sampai beda pilihan, mencaci maki guru. Masya Allah, gak ada adabnya. Masalahnya ayat udah gak bisa turun. Tetapi ayat ini negur kita, jangan begitu gara-gara pileg. Jangan begitu gara-gara pilpres. Saya salut ya dengan Buya Hamka. Buya Hamka. Kemarin saya upload di media sosial Instagram saya. Buya Hamka itu dalam perjalanan hidupnya pernah terjadi dinamika politik dengan Bung Karno. Tapi apa yang terjadi di akhir hayat? Ketika Bung Karno wafat, Bung Karno berwasiat kepada keluarganya agar Buya Hamka yang menjadi imam. Musuh dalam politik tapi mereka sahabat yang abadi. Ini penting sekali agar tidak terjadi polarisasi politik. Orang gara-gara politik gelap mata. Ada dua orang yang susah sekali dinasehati. Siapa? Satu orang yang jatuh cinta, yang kedua orang yang fanatik sama pilpres. Iya. Itu susah dikasih tahu. Benar. Betul nggak kira-kira nih? Betul Pak. Saya kemarin ketemu sama jamaah. Di hadapan saya dia ngomong, saya Ustadz kalau tidak milih si fulan,
Saya milih fulan nih Ustadz. Tapi kalau tidak milih si fulan, menurut saya orang itu betul-betul bodoh Ustadz. Saya langsung, ya Allah. Kenapa kita bisa nyumpahin orang, melaknat orang gara-gara beda pilihan? Halo? Assalamualaikum. Sadar gak nih? Sadar. Hah? Sadar? Sadar? Jadi gimana caranya? Santai aja bro. Santai aja. Lihat. Ketika Allah menegur Abu Bakar dan Umar. Lihat. Al-Quran tidak mengatakan, ayat ini tidak ngomong begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berbeda pilihan. Tidak. Tapi apa yang dipotret sama ayat ini? Wahai orang yang beriman, jangan naikkan nadamu di hadapan Nabi. Apa kesimpulannya? Beda pilihan boleh. Yang tidak boleh, gak punya adab di hadapan orang soleh. Paham? Paham gak ini kira-kira? Ayat sendiri mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah, jangan berpecah belah. Wala tafarraku, firaq itu artinya pecah belah Pak. Ayat itu tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan berbeda. Tidak, ayat itu mengatakan jangan berpecah, bukan jangan Ulangin, ayat itu mengatakan jangan berpecah, bukan mengatakan jangan Apa artinya? Berbeda boleh asal tidak berpecah. Indah gak kira-kira? Cakep gak? Masya Allah, subhanallah. Ayat ini cocok kita tadaburi saat dimana orang terjadi polarisasi politik, dinamika politik, saling sumpah, itu tidak terlalu penting. Kenapa? Saking tidak pentingnya, Al-Quran tidak mengkritik itu. Paham gak kira-kira nih? Assalamualaikum. Kenapa Al-Quran gak bilang begini? Jangan berbeda pilihan. Kenapa Al-Quran gak bilang begitu? Kenapa? Gak penting-penting banget. Yang lebih penting dari memilih itu apa? Bersatu. Biar beda pilihan tapi kita bersatu. Ukhuwah Islamiyah. Toh tiga-tiganya muslim. Ya kan? Apa yang mau diributin? Masya Allah. Subhanallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Selesai gak nih? Paham gak nih? Halo? Paham. Halo? Paham. Masih hidup nih? Mas. Allah. Jadi yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersegera mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, melarang kita untuk gara-gara beda pilihan gak punya adab sama guru. Banyak gak orang sekarang kayak begitu? Itu, ustadz itu jangan kita undang lagi di pengajian kita. Kenapa? Dia milih nomor 0. Ada gak nomor 0? Beda pilihan sama kita. Astagfirullah. Ya Rab. Dan para da'i juga harus mencerdaskan umat. Mencerdaskan masyarakat. Bukan menciptakan polarisasi. Bukan menggiring orang lain lewat mimbar dan mihrab. Untuk saling pecah belah. Jangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Lalu apa pelajaran berikutnya yang ketiga? Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Orang yang berpecah belah, enggak punya adab di hadapan orang soleh cuman gara-gara hal yang enggak penting. An tahbata a'malukum. Amalnya kehapus, kedelete, hilang. Hilang Bu. Masya Allah. Hilang. Kita dapat apa? Dia naik, amal kita hilang. Ngapain? Ngapain? Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Yang terakhir, pelajaran yang keempat. Ketika ayat ini turun, Mas David, ada satu sahabat. Namanya, ingat-ingat ya. Namanya Sabit bin Qais. Siapa? Bapak-bapak siapa? Sabit bin Qais. Ibu-ibu siapa? Sabit bin Qais. Ingat orang ini. Sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Sabit bin Qais ketika turun ayat ini, ya, dia tidak keluar rumah, ngunci pintu, nutup pintu, nangis berhari-hari, tidak makan, tidak minum. Nabi ketika ke Nabawi tidak melihat Sabit bin Qais, biasanya ketemu sholat jamaah, ketemu ketika di pasar, ketemu ketika di luar, tapi tidak melihat Sabit bin Qais. Nabi bingung lalu nanya ke sahabat-sahabat,
Kalian lihat Sabit bin Qais enggak, sahabat-sahabatku? Kata yang lain, ya Rasul, punten ini. Kami dapat informasi Sabit bin Qais sudah seminggu tidak keluar rumah, tidak makan dan minum sejak ayat 2 surah Al-Hujurat ini turun. Yang melarang orang membesarkan suaranya di hadapan Nabi. Loh, kok bisa kata Nabi? Iya, karena Sabit bin Qais itu punya karakter suara yang ngebas. Dari lahirnya udah ngebas. Waalaikum, begitu suaranya ngebas tuh. Mas David nih ngebas nih, gede enak tuh. Hah? Ya, enak dengar suaranya tuh, Masya Allah, ngebas. Sabit bin Qais tuh begini, suaranya gede. Ketika turun ayat ini, Sabit bin Qais baper. Tahu baper? Apaan? Ini nenek-nenek gaul juga ini. Dia merasa ayat ini turun buat dirinya. Sehingga baper, ngunci pintu, nangis karena takut dilaknat sama ayat ini. Lalu Nabi mendatangi rumah Sabit bin Qais dan Nabi mengatakan, wahai Sabit bin Qais, ayat ini tidak turun buat kamu. Ayat ini turun buat 2 sahabatku, Umar dan Abu Bakar, yang melarang mereka untuk menaikkan suara mereka di hadapan Nabi mereka. Sementara kamu bukan menaikkan suara, tapi dari sononya suara kamu ngebas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil yang terakhir? Jadilah orang yang mutahammisan bil Quran. Orang yang baper sama Quran. Maksudnya gini nih, cara pinter buat ngaji begini. Setiap baca ayat, bayangkan ayat itu turun buat kita. Insya Allah jadi orang baik. Jangan dibalik. Kalau ada ayat surga, ayat poligami, dapat bidadari gitu kan. Wah ini buat gua nih. Begitu ayat neraka, kecaman, azab. No, ini buat tetangga gua nih. Salah itu. Ini pembacaan Al-Quran yang standar ganda. Itu yang membuat lahirnya ajaran radikal. Soal bidadari surga buat dia. Begitu untuk neraka buat orang. Dibom orang lain. Bahaya. Jadi cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah merasa bahwa setiap ayat itu turun buat kita. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak dengan akhlak ayat ini. Mengajarkan kita berlapang dada dengan perbedaan. Tanpa harus berpecah dan melanggar adab kepada orang soleh, kepada guru, kepada kiai. Dan tidak akur sesama anak bangsa. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang insya Allah terbaik buat kita. Demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Azhari Nasution. Bu, pilih nomor berapa? Jangan gara-gara beda nomor berantem ya. Umat Islam itu satu. Beda pilihan itu biasa ya. Nggak boleh saling ngejelekin. Ya Bu? Bu? Jangan nyinyir ya Bu ya. Ya Ustadz, makasih ilmunya ya Ustadz. Guruku, saya punya pantun buat Ustadz. Masya Allah. Bilang cakep ya Bu ya, Ya. cakep ya. Lampion digantung di patung naga. Cakep. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution, salam hormat buat keluarga. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.